Halo, selamat datang di channel gua, channel Bung Harpa. Ya, semoga lu dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke, ini adalah video kelima gua setelah mungkin sekitar 2-3 hari gua nggak bikin video karena memang ada ya biasalah ya, time management agak kurang bagus. Tapi anyway, kembali lagi di channel gua. Semoga lu bisa dapat manfaat dari apa yang ya banyak gua share di sini. Oke. Nah, di video kali ini gua akan membahas dua hal, yaitu soal pertandingan Chelsea lawan Villarreal ini yang baru saja berlangsung. Nah, sekarang nih sekitar udah subuh lah nih, jam 5.44 saat ini gua ngerekam hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 ya. Jadi Chelsea baru saja memastikan tadi gelar pertama mereka di musim ini dengan mengalahkan Villarreal melalui penalti di ajang Super Eropa ya. Jadi itu yang gua akan ulas sedikit. Kemudian yang kedua adalah soal Fantasy League ya, sedikit aja. Anyway, sama Messi ya, tapi Messi dikit aja lah karena udah banyak yang ngebahas gitu. Jadi kita akan mulai dari Chelsea Villarreal dulu ya. Nah, Chelsea Villarreal pertama yang tadi gue bilang, ini pembukaan yang manis ya buat The Blues yang kelihatannya akan cukup stabil, cukup steady dalam beberapa musim ke depan. Mungkin ya, walaupun kita tahu Roman Abramovich adalah orang yang juga gampang mecat pelatih, tapi kelihatannya so far so good on the track. Nah, Chelsea kita akan lihat ya dari segi formasi dulu atau dari segi komposisi pemain yang diturunkan di Super Cup dini hari tadi. Kalau kita lihat sepintas ini kurang lebih sekitar 70% ya kekuatan tim inti yang ditampilkan oleh Tuchel, dan ini tidak terlalu berbeda jauh dari apa yang diperkirakan banyak orang. Tuchel atau Chelsea akan mulai lebih serius menampilkan pemain terbaik mereka, walaupun mungkin ada 1, 2, 3 pemain yang coba ditampilkan, dikasih kesempatan untuk melihat bagaimana ke-tune-in-annya dengan taktik dan strateginya Tuchel ya. Ini kita lihat dari bawah dulu, dari Mister Gawang, dari posisi penjaga gawang. Eduardo Mendy seperti yang mungkin juga lu udah tebak, kelihatannya nggak akan tergantikan. Walaupun memang menariknya di pertandingan lawan Villarreal di menit terakhir dia digantikan oleh Kepa Arrizabalaga untuk mengantisipasi adu penalti, dan ternyata berhasil. Dia menghalau 2 penalti takernya Villarreal ya. Jadi itu lagi yang gue bilang dalam beberapa kesempatan, bahwasannya sekarang tim-tim besar Eropa khususnya minimal sekarang punya 2 kiper yang nggak berbeda jauh. Ya, ini beda dengan era dulu mungkin 90-an dan 2000-an awal, biasanya satu tim itu hanya punya 1 kiper bagus. Ya, kiper cadangannya biasanya hanya pelengkap dan gapnya jauh. Ya, kalau lu ingat mungkin MU dulu punya si Michael, cadangannya Raymond van der Goe. Kemudian Chelsea punya Cudicini, cadangannya Ed De Hoy kalau nggak salah ya. Di bagian juga Juve, ya Buffon kipernya, cadangannya siapa dulu lupa gua. Pokoknya nggak banget lah. Atau sebelumnya lagi Juventus punya kiper Peruzzi, cadangannya juga jauh lah levelnya. Jadi gitu. Jadi Chelsea tampaknya udah nggak ada masalah di bawah Mister Gawang ya. Eduardo Mendy ini pembelian yang sangat luar biasa. Rekomendasi dari Peter Cech juga, dari klub dia juga yang sama, dari klub Rennes kalau nggak salah, Rene ya. Coba ya, gue jangan salah nih nanti. Eduardo Mendy ya, kalau nggak salah Rennes ya, bacanya gimana juga. Iya betul ya. Dan Peter Cech juga hadir di stadion ya ketika menyaksikan pertandingan final Super Euro ini. Nah, kita ke depan. Nah, ini menarik, kelihatannya 3 back ini akan jadi formasi favorit bukan hanya Chelsea ya, tapi pelatih-pelatih di Eropa. Bahkan di Euro kemarin juga 3 back ini jadi banyak dipakai oleh pelatih tim nasional. Termasuk Inggris juga sempat pakai 3 back. Nah, di 3 back ini kelihatannya kalau gue lihat Antonio Rudiger ini yang paling fix posisinya, yang paling firm ya. Kemudian 2 ini memang dicoba Zizoma sama Trevor Chalobah ya. Trevor Chalobah mungkin agak susah sih menembus tim utama, tapi mungkin dikasih kesempatan. Kemudian Kurt Zouma ini kemarin ketika musim lalu masih di era Lampard, dia cukup reguler bermain. Kemudian ketika Tuchel datang agak sedikit kegeser, tapi itu dia
Tuchel tetap menjaga rotasi, memberikan kesempatan main kepada setiap pemain meskipun mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka, karena kembali harus sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas mereka. Nah, Kurt Zouma ini mungkin punya kesempatan main, tapi kelihatannya untuk inti mungkin belum, karena kalau kita lihat masih ada Christensen, ya, kemudian masih ada lagi Thiago Silva walaupun sudah uzur, ya, terus ada Azpilicueta, ya. Azpilicueta ini juga bisa berperan sebagai back tengah, back sayap juga bisa. Dia bisa main sebagai back kanan, bahkan juga back kiri kalau terpaksa, ya. Jadi cukup sesak ya persaingan di sentral pertahanan dari Chelsea, ya. Itu dari lini belakang atau back tengah, ya. Nah, terus kita ke back sayap atau wingback, ya. Nah, ini menarik karena cukup banyak sebenarnya kandidatnya, ya. Oke, kita ke kanan dulu. Kalau di kanan ini di formasi melawan Villarreal, Tuchel mainin si Hudson-Odoi. Nah, ini juga menarik karena musim lalu Hudson-Odoi ini sempat dicoba juga di posisi yang sama ketika Tuchel datang, ya, sebagai winger atau bek kanan lah, atau right midfielder. Cuman akhirnya dia kalah bersaing dengan Reece James. Ya, Reece James memang lebih bagus pace-nya, dia menyerang agresivitasnya juga oke, crossing-nya juga bagus. Dia juga bertahan juga oke. Ya, lu lihat di final Liga Champions, ya, gimana dia matiin si Sterling. Dan dia juga bisa bermain sebagai back tengah. Ya, karena di Liga Champions dia bermain sebagai back tengah, tapi yang di sebelah kanan, ya. Jadi gua rasa ya kalau lihat mainnya juga kemarin biasa-biasa aja. Jadi mungkin tetap punya Reece James bisa di back kanan, atau juga Azpilicueta jadi ganti-gantian. Nah, itu untuk sisi kanan, ya. Kemudian di kiri ini Tuchel menurunkan Alonso, ya. Mungkin gua akan nanti share di sini line up-nya supaya lu ada gambaran. Nah, sebenarnya kalau gue lihat Ben Chilwell agak susah ya untuk tergeser, karena sebenarnya Alonso sama Chilwell sama-sama punya kelebihan dalam menyerang, ya. Free kick taker juga Alonso punya kelebihan, cuman Chilwell memang lebih firm, ya, lebih bertanggung jawab lah dalam bertahan. Itu reposisinya bagus, transisi ke bertahannya juga oke, walaupun sering ke atas menyerang. Tapi anyway, ini akan jadi bagus, ya, karena ada persaingan yang cukup ketat di sisi kiri. Jadi lagi-lagi gue balik bahwa sekarang itu zaman dimana pemain relatif nggak punya nggak bisa tenang-tenang aja untuk merebut posisinya, karena sudah ada pemain lain yang kemampuannya nggak berbeda jauh yang bisa mengambil posisi lu kalau lu nggak bermain bagus, ya. Nah, double pivot ini gua rasa yang paling fix, ya, nggak akan tergantikan. Bukan nggak tergantikan, tapi kelihatannya akan ada 3 pemain yang mengisi posisi double pivot ini, ya. Kante, Kovacic, dan juga Jorginho. Ini gua rasa di antara 3 ini akan dirotasi. Mungkin kalau dibikin urutan, ya, nomor 1 dan 2 itu gua rasa Kante sama Jorginho, ya. Dan kemudian Kovacic, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ngomongin Jorginho, dia dimasukin juga nih. Nah, ini menarik, ya, sedikit sebelum lanjut ke posisi ketiga penyerang di depan. Jorginho ini juga dimasukin di tengah pertandingan untuk mengantisipasi ada penalti, dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Jadi kalau kita runut tiga kesempatan penalti terakhir yang diikuti oleh Jorginho ini luar biasa, ya. Jadi kita bicara mental, 2 kali dia berhasil mencetak gol melalui adu penalti di Euro kemarin 2 kali, ya. 1 kali gagal, 1 kali berhasil. Kemudian sekarang di Piala Super Eropa. Jadi luar biasa, dan artinya pemain ini sangat lengkap musim ini so far. Apa aja dia gelarnya, ya? Gelar Liga Champion, ya kan? Terus, dan dia berperan cukup vital di situ. Kemudian juga di Euro bersama Azzurri Italia, dan sekarang di Super Euro. Jadi kalau dia nggak dapat Ballon d'Or seperti yang video yang gue sampaikan ke Bang Wes, ya, gue rasa ya nggak tahu lah, ya, udah sangat aneh menurut gue, karena dia yang paling layak untuk mendapatkan Ballon d'Or menurut pendapat gue. Ya, mungkin lu punya pendapat yang berbeda, silahkan. Nah, itu tadi dari kiper, back, dan juga tengah Chelsea yang diturunkan melawan Villarreal, ya. Kita ke depan. Nah, ini menarik.
Ada beberapa pilihan yang kita tahu di depan sebagai 3 penyerang atau pemain depan. Ada Kai Havertz yang ditampilkan, kemudian Timo Werner dan juga Hakim Ziyech. Nah, gua rasa dari 3 nama ini yang firm, benar-benar firm adalah Kai Havertz. Ya, bukan hanya karena dia menjadi match winner di final Liga Champions musim lalu, tapi juga memang penampilannya cukup stabil, cukup ya cukup baik lah gitu ya. Jadi nggak terlalu memang meledak banget, tapi selalu dia konsisten lah dalam setiap pertandingan. Walaupun di final dia, di adu penalti dia gagal ya sebagai penendang pertama. Tapi ya penalti kan beda lah, hanya istilahnya one stop action gitu ya. Kemudian Timo Werner, nah ini menarik ya. Gue lihat peluang dia untuk menjadi tim inti ini mungkin 60-40 ya. Tetap ada nggak firm banget, cuman masih ada peluang itu. Kenapa? Kalau gue lihat ini tidak lepas dari strategi Tuchel yang memberikan peran dia ternyata cocok. Jadi kalau lu lihat ya di semifinal Liga Champions, kemudian di final ini paling kentara banget. Kemudian di pramusim lawan Arsenal, kalau lu inget juga, kalau lu nonton, dan di pertandingan melawan Villarreal, dia diperankan sebagai, kalau gue punya istilah itu tembok winger gitu ya, pemantul samping. Nah, pemantul samping. Jadi kalau lu ingat Giro, mungkin juga Lukaku yang punya badan besar dan menjadi pemantul yang berdiri di tengah, di sentral 2/3 area lapangan. Kalau Werner ini mantulin bolanya bukan begitu, tapi dia berlari ke samping, ya, mencoba untuk men-scratch atau merenggangkan pertahanan lawan. Dia dapat bola, kemudian lawan coming from behind, masuk nusuk pertahanan lawan, baru dia pantulin balik. Nah, ini kan juga mirip dengan golnya siapa? Kai Havertz ya di final Liga Champions. Werner ke samping, dapat bola, kasih ke Mount langsung lepas ke Havertz dan ternyata bisa menjadi gol ya. Jadi itu peran dari Werner itu ini menurut gue masih ada. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan Lukaku. Ya, kenapa gue mengangkat Lukaku? Karena kan banyak yang bertanya juga, loh kan Chelsea sebenarnya skuadnya udah cukup bagus dan mereka juara Liga Champions kok, final FA Cup dan masuk 4 besar Liga Champions dengan skuad yang ada. Kenapa harus beli Lukaku lagi? Nah, ini yang harus diingat. Dalam level tertinggi, lawan-lawan itu pun juga selalu mempush kemampuan mereka. Lihat City ya, walaupun dengan sudah juara Liga Inggris, kemudian dia masih beli Jack Grealish 100 juta pound ya. Jadi mereka juga lawan nggak berhenti berbenah. Jadi Chelsea pun tahu, Tuchel ini pelatih yang cerdas, dia tidak mau tidak meningkatkan kapasitasnya dengan tidak membeli pemain yang mumpuni. Apalagi Roman Abramovich sudah percaya betul sama dia, dan ini dimanfaatkan dengan menambah amunisinya dengan mendatangkan Lukaku. Nah, kenapa Lukaku? Kan lu lihat dari posturnya, dari gaya mainnya beda dengan yang ada sekarang nih. Istilahnya tuyul-tuyul kayak Ziyech atau si Werner atau Mason Mount yang istilahnya nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi dia memberi satu pemain yang kokoh. Jadi karakternya beda lah intinya Lukaku. Sehingga kurang lebih skema penyerangan Chelsea menurut gua, Tuchel ini punya 2 opsi ya. Intinya ketika dia ingin bermain membutuhkan gaya bermain sebagai pemantul samping, maka Werner yang akan dipasang. Tapi kalau dia mau main yang membutuhkan seorang target man yang kokoh begitu ya, seperti Lukaku, ya Lukaku adalah pilihannya itu. Jadi lebih kepada untuk memberikan opsi taktikal menyerang ya, ketika memang dibutuhkan, tergantung lawan yang akan dihadapi. Jadi itu kalau menurut gua, analisa gua ya. Kemudian satu posisi lagi, nah ini menarik ya, karena gua rasa Mason Mount akan irreplaceable so far, karena memang sudah membuktikan kapasitasnya sebagai penyambung serangan. Mungkin juga istilahnya kalau di Italia trequartista ya, 3/4, atau mungkin kalau gampangnya penyerang lubang. Gua rasa Mason Mount juga akan jadi bagian tim inti. Nah, yang mungkin agak sedikit terancam posisinya atau belum aman yaitu Ziyech sama Pulisic. Nah, memang di pertandingan ini Ziyech ditampilkan, cetak gol juga, tapi ini dia, sayang banget dia cedera. Kita belum tahu, belum update ini karena masih baru 1-2 jam setelah pertandingan seberapa parah cederanya Ziyech ya. Jadi lagi-lagi nanti ada kaitannya juga dengan Fantasy League yang main. Jadi ini akan banyak rekomendasi pemain mana aja yang akan bisa dibeli terkait kalau lu bicara Chelsea. Oke? Nah, jadi itu kira-kira gambaran dari squad The Blues
musim depan ya, atau musim yang akan segera mulai lah, 2 hari lagi kurang lebih. Nah, itu bahasan pertama. Lalu yang kedua soal Messi ya. Kebetulan ya gua akan dikit aja ngulas soal Messi karena memang sudah mulai ya orang mungkin sedikit agak bosen meskipun masih penasaran karena dramanya belum selesai. Kebetulan ya mungkin kira-kira 12 jam yang lalu gue siaran live DPI preskon Messi di bar Paris Saint-Germain ya sama Pak CEO Valen. Jadi memang ini menarik ya karena hype-nya masih ada, tapi yang jelas gue akan meng-highlight satu hal bahwasannya dia mengatakan di preskon itu ya yang dihadiri oleh Presiden Nasser, dan ternyata gue baru tahu dia jago bahasa Perancis. Messi kemungkinan nggak akan main di pertandingan berikutnya ya yang terdekat. Dia akan melawan Strasbourg ya hari Minggu dini hari jam 2. Jadi memang di preskon itu dia menekankan banyak akan lebih kepada adaptasi lah intinya, aklimatisasi, ketemu temennya, latihan, ya melihat atmosfernya. Karena bayangkan orang yang 21 tahun sudah hidup di tempat yang sama, di klub yang sama, di kota yang sama, dan all of sudden tiba-tiba dia harus pindah ke kota lainnya yang ya kita lihat cukup berbeda ya, walaupun memang di sana dia ada bonding juga karena banyak temennya dari Argentina dan juga pelatihnya Pochettino yang ternyata gue baru tahu dia cukup kompak dan udah kenal lama. Bukan hanya gara-gara Argentina, tapi memang hubungannya cukup bagus. Kecuali Icardi lah, lu tahu, udah pasti tahu kenapa. Nah itu kira-kira kalau dari Messi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, oh ya soal Fantasy League, gue mau kasih tahu sama lu. Kita ada liga, namanya Liga Bung Harpa. Ini sudah gue share sih flyernya di mana-mana dan ternyata animonya luar biasa banyak ya. Terima kasih yang udah gabung dan juga banyak yang mention gue di IG gue terus terang gue sangat seneng, bukan apa-apa karena ya ini kalau bola ini apalagi Fantasy League karena gue udah main mungkin dari 2002-2003 ya dulu ya, udah lama banget. Jadi dulu tuh namanya Jarum Super Fantasy League ya, masih di lokal, masih di Indonesia lah gitu ya. Dan ternyata sampai saat ini gue tetap senang dengan game ini dan gue harap lo ikut juga ya. Jadi namanya Liga Bung Harpa ini. Gue akan kasih tahu dulu hadiahnya sebelum lu gabung ya. Hadiahnya adalah juara 1 uang tunai 1 juta, juara 2 uang tunai 500.000. Nanti di sini akan gue insert flyernya. Terus juara 3 uang tunai 250.000, peringkat 4 150.000, peringkat ke-5 100.000. Nah, kalau lu nggak bisa masuk 5 besar, hanya ada di posisi 6 sampai 15, gue akan ngasih lu t-shirt atau baju lah, kaos channel gua, channel Bung Harpa ya. Jadi nggak usah khawatir, kecuali lu udah di luar 15 besar ya lu nggak dapat apa-apa. Tapi ada juga ternyata, gue lupa. Jadi ada hadiah mingguan. Jadi ada kan 38 game week ya. Jadi ada 38 kesempatan lu untuk meraih hadiah mingguan. Nggak gede memang, tapi lumayan untuk lu yang bisa poinnya tertinggi dalam mingguan ini. Setiap minggu itu lu dapat hadiah pulsa 25.000. Dan lu bisa menang berkali-kali, boleh bikin tim sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah. Dan ingat, ini gratis ya, jadi nggak ada entry fee-nya dan juga nggak ada syarat-syaratnya, jadi nggak masalah. Tapi ya, lu harus ngikutin terus di channel YouTube gue, karena pemenangnya atau update-update-nya akan gue umumkan di channel ini, di channel Bung Harpa ya. Jadi pastikan lu subscribe, supaya lu nggak kehilangan ulasan-ulasan juga dan juga pengumuman pemenang mingguan Fantasy League Liga Bung Harpa. Nah, jadi itu aja, gue udah bahas tadi 3 poin. Nah, nanti video berikutnya, gue mau kasih tau sama lo, besok mudah-mudahan gue bisa akan posting tips-tips ya pemain Fantasy League buat lo yang mungkin baru ikut juga, gimana caranya. Jadi pemain-pemain mana aja yang harus lo punya yang memang kelihatannya akan menjadi pendulang poin. Nah, terakhir, sampai lupa gue. Untuk lo yang mau ikut, jangan lupa masukin kodenya nih, Ultra UWE, ini kodenya ya, kode liganya UWE J64. Jadi Ultra terus W apa ya? W itu ya wanita lah kali ya. Terus Eko, terus John J64, UWE J64. Jadi lu pastikan masukin kodenya, lu gabung dengan Liga Bung Harpa dan mudah-mudahan lu
beruntung dapetin hadiah, apakah itu mingguan atau juga musiman ya. Jadi untuk video kali ini udah dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih udah nonton video gua. Jangan bosan-bosan terus ngasih masukan, kasih komen, gak ada masalah. Mau cerca gue juga nggak apa-apa, nggak akan gue tuntut. Yang penting kita semua selalu sehat, bahagia, dan juga tetap enjoy menikmati sepak bola liga-liga yang akan segera bergulir. Oke, itu dulu. Sekarang video gua sudahi dulu. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi di edisi yang lain-lain. Terima kasih. Ciao.